Ya, saya karena jadi aktivis itu militan, jadi mahasiswa itu juga militan, dan saya lihat ya orang-orang yang militan itu dia akan cenderung berhasil hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kurang berhasil katanya kalau dia jadi pegawai negeri. Seandainya jadi pengusaha pun dia akan berhasil, karena sebetulnya pengusaha juga perlu militan. Kerja di media perlu militan. Jadi bibit militan waktu menjadi aktivis itu ketika nanti sudah bertransformasi ke bidang lain kelihatannya juga berhasil. Saya punya satu contoh begini. Ada guru Nahwu Shorof saya. Nahwu Shorof itu tata bahasa Arab. Guru saya itu namanya Pak Muslih, itu punya anak sekolah di Fakultas Elektro Gadjah Mada. Dia pinter sekali dan jadi aktivis di Masjid Syuhada ya, bukan Salahuddin, di Masjid Salahuddin, dan para aktivis itu semua lah, dan dia selalu dicari koramil. Nah, ketika dia lulus dengan cum laude, bapaknya datang ke saya, Mas Dahlan, waktu itu saya sudah menjadi direktur utama di Jawa Pos. Mas Dahlan, anak saya lulus besok, wisuda. Lu kan seneng Pak? Enggak seneng Pak. Lu kenapa? Berarti besok lusa anak saya pulang ke desa, dan kalau anak saya pulang pasti saya ditangkap koramil katanya. Loh, kenapa begitu? Karena memang anak saya itu dicari koramil terus katanya. Dan rupanya kalau bapaknya diancam, nanti maksudnya supaya bapaknya ini mau menasihati anaknya lah, jangan militan begitu, sehingga bagaimana nanti Pak saya ditangkap gitu. Ya sudahlah Pak, karena guru saya, sehingga mau tidak mau saya juga harus membantu. Udah Pak, langsung nggak usah pulang dari Jogja, suruh ke Surabaya saja, karena waktu itu saya di Surabaya. Nanti coba saya lihatnya dia bisa kerja apa, biar nanti karena dia fakultas teknik, biar kerja di mesin, karena kita punya mesin-mesin cetak yang canggih-canggih waktu itu. Biarlah dia ekstrimi mesin ini. Saya pengen tahu orang ekstrim kalau menangani mesin. Saya pengen tahu bagaimana cara dia mengekstrimi mesin ini. Karena yang diekstrimi kan nggak bisa membantah, ya kan? Kalau ekstrim dengan koramil kan, koramilnya bisa membantah, dia membantah, membantah. Tapi kalau dia menangani mesin kan, mesinnya nggak berani membantah juga. Saya pengen tahu. Dan di situ dia kemudian kerja di mesin sambil tetap tiap hari khutbah di mana-mana, ya nggak apa-apa. Nah, tapi memang prestasinya juga luar biasa. Akhirnya sekian tahun kemudian dia menjadi direktur utama percetakan Jawa Pos, kemudian menjadi direktur utama percetakan grup Jawa Pos. Bahkan belakangan dia merangkap lagi menjadi direktur utama pabrik-pabrik kertas Jawa Pos, dan sekarang malah jadi ketua umum Asosiasi Pabrik Kertas seluruh Indonesia. Jadi menurut saya orang militan itu asal menjaga militansinya dan tahu metamorfosenya, menurut saya luar biasa hasilnya. Misbahul Huda, anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir di Madiun 27 Januari 1963 silam. Ayahnya bernama Kiai Haji Dr. Andes Muslih dan ibundanya Siti Fatonah telah mendidiknya dengan nuansa keagamaan yang kental. Masa kecilnya dia habiskan di desa Takran, Magetan hingga tamat SLTP pada tahun 1978. Jenjang pendidikan SLTA dia selesaikan di SMA Negeri 2 Madiun pada tahun 1981. Latar belakang keluarga santri di desa tentu tidak menghalangi niatnya untuk tetap melanjutkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, yang akhirnya pada tahun 1981 dia diterima di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hingga mampu menyelesaikannya pada tahun 1986 dengan predikat cum laude. Pengalamannya di dunia pendidikan diperolehnya ketika menerima amanah sebagai Rektor Universitas Al-Falah Surabaya selama 2 periode berturut-turut. Maka tak berlebihan kalau ada yang menyebut pria ini multi talenta. Kemampuan komunikasi lewat tulisan dan ceramahnya juga banyak diminati orang, bahkan dinanti-nantikan. Karena perspektif ulasannya yang sangat unik
Di saat memotivasi karyawan, dia senantiasa menyisipkan renungan introspektif dan kisah spiritual. Namun di saat berdakwah, ulasannya sangat cair, khas orang teknik. Dari hasil perkawinannya dengan Dr. Anda Herlina Fauziah, Misbahul Huda dikaruniai 6 orang anak. Dan inilah Misbahul Huda.